Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama YouTube Charles Production ya. Terima kasih untuk kawan-kawan peserta PPG Kemenak 2025 dan semua Dewan Guru PPG Kemenak 2025 di LPTK manapun berada. Oke. Hari ini kita sajikan tentang tugas refleksi ya, tugas refleksi di modul 3 yaitu pengembangan pembelajaran. Untuk itu mari kita simak dengan seksama untuk mempelajari kemudian untuk membuat tugas refleksi dari modul 3. Selamat mengikuti, semoga sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk judul topik pada modul pengembangan perangkat pembelajaran atau P3, seluruh bidang menggunakan modul yang sama. Adapun uraian judul topik pada modul ini sebagai berikut. Yang pertama, topik 1, yaitu analisis capaian pembelajaran dan pengembangan tujuan pembelajaran. Kemudian, topik 2, pengembangan materi pembelajaran. Yang ketiga, topik 3, pengembangan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran. Hingga ke-8 yaitu topik 8 pengembangan modul project P5 atau PPRA. Nah, untuk setiap topik 1 sampai dengan topik 8 di modul pengembangan perangkat pembelajaran atau P3 ini yaitu sama seluruh bidang studi sertifikasi yang Bapak Ibu ampu. Nah, kemudian untuk instruksi tugas pada tugas refleksi ini yaitu dari modul yang Anda pelajari silahkan. Yang pertama, pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Kemudian yang kedua, lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut. Lalu yang ketiga, tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang Anda pelajari. Kemudian, uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah lesson learn yang didapatkan. Dan yang terakhir yang kelima, buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya tugas refleksi yang Bapak Ibu kerjakan ini harus melalui pembelajaran mandiri yaitu pada topik 1 sampai dengan topik 8 pada modul pengembangan perangkat pembelajaran atau P3. Nah, ini adalah tugas refleksi modul pengembangan perangkat pembelajaran atau P3 yang sudah saya buat. Yaitu di sini silakan Bapak Ibu tuliskan nama, kemudian LPTK dan bidang studi sertifikasi. Kemudian di sini ada instruksi tugasnya. Instruksi tugas yang ini saya ambil dari LMS PPG Kementerian Agama. Nah, instruksi yang tadi ada 5 yaitu pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut, hingga yang ke instruksi kelima yaitu buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, baik, langsung kita ke instruksi yang pertama yaitu pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Nah, yang saya ambil untuk materi atau topiknya yaitu adalah topik kedua, pengembangan materi pembelajaran. Nah, tentunya sebelum Bapak Ibu memilih topik 1 sampai dengan topik 8 ini, silakan Bapak Ibu pahami dulu per topiknya, hingga nanti kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan dan mendeskripsikan apa yang akan ada di instruksi tugasnya ini. Nah, contoh di sini karena saya mengajar di pendidikan agama Islam, untuk itu saya menjelaskan topik 2 yaitu pengembangan materi pembelajaran terkait dengan materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, topik yang menurut saya sangat menarik dalam konteks pengembangan pembelajaran PAI adalah topik 2, pengembangan materi pembelajaran. Materi puasa untuk kelas 5 SD. Nah, ini silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan bidang sertifikasi yang Bapak Ibu ampu. Contohnya, saya di sini PAI, berarti saya akan menjelaskan terkait dengan pengembangan materi pembelajaran pada bidang studi PAI. Kalau misalkan Bapak Ibu materi pembelajarannya adalah SKI, silakan Bapak Ibu juga sesuaikan. Nah, ini saya sesuaikan dengan materi PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD. Nah, kemudian yang kedua, lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut. Nah, materi tersebut ini maksudnya masih pada topik kedua yaitu pengembangan materi pembelajarannya yang terkait dengan bidang studi sertifikasi. Nah, di sini analisis implementasinya. Implementasi materi puasa di kelas 5 SD seringkali terbatas pada penyampaian informasi secara verbal dan penugasan hafalan rukun dan syarat puasa. Analisis menunjukkan bahwa pendekatan ini kurang efektif
dalam menumbuhkan pemahaman yang mendalam dan internalisasi nilai-nilai puasa. Penerapan materi yang lebih efektif seharusnya melibatkan metode pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Misalnya, guru dapat menggunakan studi kasus tentang anak-anak yang tetap bersemangat berpuasa meskipun menghadapi tantangan. Nah, implementasi yang saya buat untuk materi puasa di kelas 5 SD yaitu tentang penerapan materi pembelajaran yang melibatkan pembelajaran aktif tentang menggunakan studi kasus. Nah, ini adalah implementasi atau penerapan materi yang saya pilih, yaitu materi tentang pengembangan materi pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan dan pahami dulu untuk setiap topiknya. Nanti baru kemudian Bapak Ibu bisa memilih topik 1 sampai dengan topik 8 itu yang paling mudah dan paling dapat dijelaskan dan dideskripsikan pada tugas refleksi ini apa, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Nah, ini jelas ada pengalaman praktis dan kemudian pembelajaran yang mendukung atau bertentangan tentang materi yang dipelajari, yaitu materi tentang berpuasa tentunya, yang dikaitkan dengan topik kedua, pengembangan materi pembelajaran. Nah, kita lihat pengalaman praktis saya menunjukkan bahwa ketika materi puasa disampaikan hanya melalui ceramah dan penugasan hafalan, siswa cenderung pasif dan kurang termotivasi. Nah, ini adalah pengalaman praktis yang pernah Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian mereka mungkin hafal syarat dan rukun puasa, tetapi pemahaman tentang hikmah dan nilai-nilai di baliknya kurang mendalam. Sebaliknya, ketika saya mencoba menggunakan metode bercerita tentang tokoh-tokoh Islam yang gigih berpuasa atau mengajak siswa berdiskusi tentang perasaan mereka saat menahan lapar dan haus, respon siswa jauh lebih positif. Mereka menjadi lebih antusias dan bertanya dan berbagai pengalaman. Penggunaan gambar dan video tentang kegiatan Ramadan di berbagai belahan dunia juga membantu mereka memahami bahwa puasa adalah ibadah universal yang memiliki dimensi sosial dan spiritual yang kaya. Pengalaman ini mendukung pentingnya pengembangan materi yang tidak hanya informatif tetapi juga inspiratif dan kontekstual. Nah, jadi Bapak Ibu silakan gunakan deskripsi sedetail mungkin untuk pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung dan bertentangan dengan materi yang Bapak Ibu ampu. Nah, kemudian uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah lesson learned yang didapatkan. Apa tantangan yang dihadapi dan hikmahnya ketika kegiatan proses pembelajaran dengan materi tersebut? Nah, tantangan utama dalam menyampaikan materi puasa kepada siswa kelas 5 SD adalah menjaga fokus dan minat mereka. Nah, ini adalah tantangannya, yaitu menjaga fokus dan minat mereka, terutama saat mereka sedang berpuasa. Beberapa siswa mungkin merasa lemas atau kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Tantangan lainnya adalah mengatasi pemahaman yang keliru atau mitos tentang puasa yang mungkin mereka dengar dari lingkungan sekitar. Nah, kemudian hikmah yang saya dapatkan adalah pentingnya kesabaran dan kreativitas dalam menyampaikan materi, menggunakan berbagai metode dan media yang menarik, memberikan contoh-contoh konkret dan mengaitkan materi dengan pengalaman siswa dapat membantu mengatasi tantangan ini. Nah, ini adalah tantangannya, yaitu menjaga fokus dan minat mereka. Kemudian untuk hikmah lesson learn-nya, yaitu di sini hikmah yang saya dapatkan pentingnya kesabaran dan kreativitas. Nah, ini adalah hikmah atau lesson learn-nya, seperti itu. Kemudian yang kelima, yaitu membuat rencana aksi. Buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, apa yang akan kita terapkan atau kita rencanakan ketika membuat kegiatan pembelajaran pada materi yang akan kita sampaikan. Nah, ini adalah rencana aksinya. Rencana aksi penerapan materi puasa untuk kelas 5 SD akan meliputi beberapa hal. Nah, pertama, saya akan mengembangkan media pembelajaran visual yang menarik. Kemudian seperti infokus tentang rukun dan syarat puasa, serta video pendek tentang kisah-kisah inspiratif seputar Ramadan. Kedua, saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok tentang hikmah puasa, simulasi berbagi makanan, atau membuat peta konsep tentang hal-hal yang membatalkan puasa, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, yaitu
saya akan berkolaborasi dengan orang tua untuk memberikan dukungan dan penguatan di rumah terkait ibadah puasa yang dilakukan siswa. Nah, ini adalah rencana aksi pada penerapan materi dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu isi tentang instruksi tugas pada tugas refleksi modul pengembangan perangkat pembelajaran P3 ini sesuai dengan topik atau materi yang Bapak Ibu pahami dalam modul ini. Nah, itu tadi jawaban dari instruksi tugas nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, 4, dan sampai nomor 5. Nah, tentunya di sini saya menggunakan atau membuat instruksi tugasnya jawabannya yaitu hanya satu alinea. Pertanyaannya, kenapa saya membuat satu alinea? Karena di sini tidak ada keterangan apakah harus membuat satu atau dua alinea. Akan tetapi kalau misalkan kita melihat pola dari tugas mandiri sebelumnya, yaitu ada instruksi satu atau dua alinea. Jadi silakan Bapak Ibu deskripsikan untuk instruksi tugasnya ini menggunakan satu atau dua alinea yang Bapak Ibu inginkan. Dan tentunya Bapak Ibu pahami juga terkait topik-topik yang ada di modul perangkat pembelajaran ini atau P3. Mungkin itu saja contoh tugas refleksi modul pengembangan perangkat pembelajaran atau P3 ini yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan share ke rekan-rekan guru yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.